Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Hasnah Viva dari program studi pendidikan kimia dengan nomor pokok mahasiswa 21130230332 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 32 hingga pasal 39. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu bagian keempat, organisasi pendukung. Pasal 32, 1. Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: yang pertama, Satuan Karya Pramuka; yang kedua, Gugus Dharma Pramuka; yang ketiga, Satuan Komunitas Pramuka; yang keempat yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan; yang kelima yaitu Pusat Informasi; dan atau yang terakhir yaitu Badan Usaha. 2. Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya bagian kelima, Majelis Pembimbing. Pasal 33, 1. Pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat membentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Yang keempat yaitu majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34, 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Baik, selanjutnya bagian ke-6 yaitu atribut. Pasal 35, 1. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa: yang pertama lambang, yang kedua bendera, yang ketiga panji, yang keempat himne, dan yang terakhir yaitu pakaian seragam. 2. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Baik, untuk selanjutnya itu bab 5, tugas dan wewenang. Pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: yang pertama, menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan; yang kedua yaitu membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan yang terakhir yaitu membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37, 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Lalu bab 6, hak dan kewajiban. Pasal 38, setiap peserta didik berhak: yang pertama, mengikuti pendidikan kepramukaan; yang kedua yaitu menggunakan atribut pramuka; yang ketiga, mendapatkan sertifikat dan atau tanda tangan kecakapan kepramukaan; dan yang terakhir yaitu mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini yaitu pasal 39. Setiap peserta didik berkewajiban: yang pertama, melakukan kode kehormatan pramuka; yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan yang terakhir yaitu mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.